Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan pada kami yang akan membahas tentang operasi Pancasila. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani dengan rekan-rekan saya yaitu Dina Sylvia, Nia Agustini, dan Kurnia Salihatunda yang akan mempresentasikannya. Mari kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Dina. Kepada Dina saya persilahkan. Yang A, konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Nah, dasar dari demokrasi Pancasila itu adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian prinsip demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu memiliki prinsip-prinsip. Nah, diantaranya yang pertama itu memastikan adanya pelindungan HAM. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Yang keempat, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, berperan sebagai pelaksana dalam pemilu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nia atas penjelasannya. Oke, baiklah materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia. Pada Kurnia saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu azas-azas demokrasi Pancasila, azas kerakyatan. Azas kerakyatan ini bermaksud adalah agar bangsa Indonesia memiliki sadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat. Selanjutnya itu azas musyawarah. Azas musyawarah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat. Yang kelima itu norma-norma dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama itu keterbukaan, kedua keadilan, yang ketiga yaitu kebenaran. Selanjutnya yaitu 6. Cara-cara pengamalan demokrasi Pancasila. Yang pertama itu di bidang politik, seperti menghargai kebebasan berpendapat. Di bidang agama, itu hidup dengan rukun antar umat beragama. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi, mewujudkan perekonomian rakyat. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai yang demokrasi Pancasila terjabar dari nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua republik, yang ketiga negara berdasarkan atas hukum, yang keempat pemerintahan yang konstitusional, yang kelima dan yang ketujuh prinsip ketuhanan. Sekian, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kurnia yang sudah menjelaskan materinya dengan jelas dan sebagainya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nia. Kepada Nia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam politik terkecil, seperti di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, dan Banjar. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat.
Masyarakat Barat, terutamanya Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara-negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nia atas penjelasan materinya. Baiklah, jadi kesimpulannya demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Dasar demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Demokrasi Pancasila dapat terwujud jika adanya kesadaran akan pentingnya Pancasila yang dimulai dari diri masing-masing. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.